Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian pada sehat-sehat selalu. Hari ini kita bakal belajar bareng tentang break-even point. Or biar lebih mudah, kita singkat BEP. Nah, materi BEP ini biasanya dibahas di pelajaran akuntansi manajemen atau matematika ekonomi. Tapi bisa juga ditemukan di mata pelajaran lain. And untuk pembahasannya, pertama, kita belajar dulu teorinya. Yang kedua, rumus-rumus terkait BEP. Yang ketiga, baru masuk ke variasi latihan soalnya. Oke, mari kita mulai. Apa itu break-even point atau BEP? BEP adalah kondisi penjualan yang tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. BEP terjadi pada kondisi total revenue sama dengan total cost. Total revenue itu berarti total penjualan atau total pendapatan kita. Sedangkan total cost terdiri dari total fixed cost dan total variable cost. Next, kita bakal bahas rumus-rumus BEP. Wadidaw, banyak aja nih rumusnya. Hehehe. Tenang aja teman-teman. Sebenarnya rumus intinya itu cuma di nomor satu aja, yaitu BEP unit. Cuma seringkali ada variasi soal nih. Or kita mau analisis selain BEP dalam satuan unit, juga BEP dalam satuan mata uang. Variasi lainnya bisa juga gimana menghitung BEP kalau ada target laba tertentu, atau kalau dijualnya dalam bentuk paketan dengan produk lain. That's why aku bikin tabel kayak gini dan bagi jadi 4 untuk ngerapiin aja. Nanti bakal kita bahas lebih detail di latihan soalnya. Wadaw, apalagi nih? Aku mau jelasin dikit aja. Dari mana sih kita dapat rumus BEP unit yang tadi? Yaitu fixed cost dibagi contribution margin per unit. Siapa tahu ada teman-teman yang penasaran, hehehe. Nih, BEP itu kan terjadi pada saat total revenue sama dengan total cost. Total revenue angkanya dapat dari sales price atau harga jual, dikaliin sama kuantitas barang yang terjual. Kalau total cost dapat dari total fixed cost dan total variable cost. Terus, si total variable cost ini angkanya dapat dari variable cost per unit dikali sama quantity juga. Habis itu, tinggal pindah ruas aja deh ke kiri. Jadinya, sales price dikali quantity, kurangin dalam kurung variable cost kali quantity, sama dengan fixed cost. Next, kayak dulu kita belajar matematika teman-teman. Q-nya kita keluarin, jadinya Q kali dalam kurung sales price kurang variable cost, sama dengan fixed cost di sisi kanan. Karena kita mau cari Q, yang nggak lain adalah BEP unitnya, berarti bisa juga kita tulis kayak gini. Q sama dengan fixed cost dibagi sales price per unit dikurangin variable cost per unit. And kalau teman-teman ingat, sales dikurang variable cost sama dengan contribution margin. Nah, begitulah asal-muasal rumus BEP unit. Oh iya, kalau teman-teman masih ada yang bingung tentang fixed cost, variable cost, sama contribution margin, teman-teman bisa cek di playlist akuntansi manajemen and nonton videoku yang ini, yang tentang absorption costing and variable costing. Aku ada jelasin lebih detail di sana. Gimana nih teman-teman? Belum pada mumet kan? Hihihi. Kita jeda dulu deh sebentar
sebelum nanti langsung meluncur ke latihan soalnya. Oke, let's start. Rumah makan pedas kayak netizen atau kita singkat PKN menjual ayam geprek super pedas dengan harga 20.000 per porsi. Adapun variabel cost untuk membuat seporsi ayam gepreknya sebesar 12.000. And setiap bulannya rumah makan PKN juga menanggung fixed cost sebesar 10 juta. Nah, variabel cost itu kayak apa sih? Kalau di latihan soal kita yang tentang ayam geprek ini, contohnya biaya bahan baku, bumbu-bumbunya, box buat packaging makanan, dan sebagainya. Terus kalau untuk fixed cost-nya, contohnya itu kayak biaya sewa tempat, gaji para karyawannya, dan sebagainya, yang nilainya cenderung sama setiap bulannya, mau berapapun porsi ayam geprek yang kita bikin ataupun yang terjual. Masuk ke pertanyaan pertama. Berapa porsi ayam geprek yang harus terjual untuk mencapai kondisi BEP? Or dengan kata lain, kita ditanyain break even point dalam satuan unit. Tinggal kita masukin aja deh ke rumus BEP unit, yaitu fixed cost dibagi contribution margin per unit. Sesuai sama soal, fixed cost-nya sebesar 10 juta. And buat contribution margin per unitnya, tinggal kita masukin aja 20.000, yaitu harga jual per porsinya, kurangin sama 12.000, yaitu variable cost per porsi ayam gepreknya. Ketemu deh hasil BEP unit kita sebesar 1.250 porsi. Nah, maksudnya apa sih? Jadi, kalau kita mau bikinin kalimatnya, rumah makan PKN harus menjual minimal 1.250 porsi ayam geprek dalam sebulan untuk mencapai kondisi break even point, yaitu gak mengalami keuntungan maupun kerugian. Loh, yang namanya dalam bisnis, kita kan selalu mau dapat profit atau laba. Terus ngapain kita belajar ngitung BEP? Karena justru dengan kita belajar BEP, kita jadi punya patokan atau standar. Oh, berarti dalam sebulan si rumah makan PKN ini harus laku 1.250 porsi ayam gepreknya. Kalau ternyata cuma laku 1.000 porsi, berarti masih rugi nih. Sebaliknya, kalau lakunya misalnya 1.300 porsi, or di atas BEP, nah baru deh bisa dapat untung atau profit. Kalau jualnya pas banget 1.250 porsi, ya udahlah pas-pasan aja. Yang penting semua biayanya bisa ke cover. Hehehe. Pertanyaan kedua, berapa nilai penjualan yang harus diperoleh agar mencapai kondisi BEP? Nah, kalau di poin A kita ditanyain BEP dalam unit, sekarang kita ditanyain BEP dalam satuan mata uang, or dalam hal ini rupiah. Nah, ada dua cara nih buat kerjainnya. Teman-teman bisa pilih salah satu. Kalau mau pakai rumus, teman-teman pakai cara 2, yaitu masukin ke rumus fixed cost dibagi contribution margin ratio. Sebenarnya mirip-mirip sih sama poin A. Bedanya, sekarang itu kita pakainya contribution margin ratio, bukan contribution margin per unit. Jadi, bentuknya dalam persen. Cara dapat contribution margin rasionya itu, kita kurangin harga jual per porsinya, yaitu 20.000, dengan variabel cost-nya, yaitu 12.000. Terus kita per atau bagi dengan harga jual per unitnya lagi. N kita kali 100%.
ketemu contribution margin rasionya 40%. Dapat deh hasil akhirnya 25 juta. Deh, kelihatannya ngejelimet banget ya. Nah, teman-teman bisa pakai cara satu, yaitu tinggal kita kaliin aja BEP unit yang kita dapat dari poin A tadi dengan sales price-nya atau harga jual per porsinya. Bakal ketemu juga hasil yang sama, yaitu 25 juta. Wah, kelihatannya enak banget ya pakai cara satu. Gak perlu ribet-ribet ngitung contribution margin ratio. Tapi cara satu juga ada resikonya, yaitu perhitungan BEP unit teman-teman harus benar. Kalau BEP unitnya salah, teman-teman pakai cara satu yang langsung dikaliin aja sama harga jualnya, maka BEP dalam mata uangnya juga bakal salah. Or let's say BEP unit kita udah bener nih di poin A. Terus karena teman-teman ngantuk or kurang teliti, jadinya bukan tulis 1250 tapi cuma 125. Ya bakal salah juga. Aku juga mau kasih saran nih ke teman-teman. Kadang-kadang ada beberapa pengajar yang cukup strict dan saklek sama rumus. Sehingga better teman-teman pakai cara 2 dan jadiin cara 1 untuk cross check jawaban aja. Hasilnya udah sama atau belum. Tapi kalau pengajarnya ngebebasin, pakai cara apa aja boleh, yang penting hasilnya yang bener. Pakai aja cara 1. Balik lagi ke sini. Kalau teman-teman mau jadiin kalimat, berarti rumah makan PKN harus memperoleh penjualan minimal 25 juta per bulan, supaya bisa mengcover semua biaya yang dikeluarkan. Pertanyaan ketiga. Rumah makan PKN gak mau nih cuma sekedar BEP doang. Tapi dia menargetkan ingin memperoleh laba sesudah pajak sebesar 12 juta. Nah, berapa porsi ayam geprek yang harus terjual untuk memperoleh laba sesudah pajak tersebut? Di sini kita asumsiin pajaknya sama dengan 25%. Oke, kita pakai rumus mencari BEP kalau ada targeted profit, yaitu fixed cost ditambah target profit before tax dibagi sama contribution margin per unit. Jangan lupa, kita pakainya target profit sebelum pajak. Jadi, teman-teman gak bisa langsung pakai 12 juta. Melainkan, 12 jutanya itu harus kita bagi dulu nih sama 75%. Supaya bisa tahu angka laba sebelum pajaknya itu berapa. Oh iya, kalau masih ada teman-teman yang bingung, 75% itu dapat dari 100% dikurangin sama tingkat pajaknya, yaitu 25%. Kalau seandainya tingkat pajaknya 30%, berarti tinggal 100% kurang 30%, yaitu 70%. Intinya, laba sebelum pajak itu proporsinya 100%. Sedangkan untuk laba sesudah pajak, proporsinya tinggal 100% dikurangin sama tingkat pajaknya. Nah, balik lagi ke sini. Setelah dimasuk-masukin angkanya, ketemu deh hasilnya 3.250 porsi. Kesimpulannya, kalau rumah makan PKN mau dapat laba sesudah pajak sebesar 12 juta, dengan asumsi harga jual, fixed cost, dan relevant cost-nya nggak berubah, maka porsi ayam geprek yang harus terjual selama sebulan sebanyak 3.250 porsi. Nah, yang bagian pembuktian di sebelah kanan itu gak harus teman-teman buat kok. Aku cuma mau nunjukin aja. Bener gak sih
kalau kita jual 3.250 porsi, itu bakal dapet laba sesudah pajak atau net income-nya sebesar 12 juta. Jadi, aku coba masukin di Excel. Untuk sales dan variable cost-nya, aku kalikan harga per unitnya dengan 3.250 porsi. Untuk fixed cost, diasumsikan nggak mengalami perubahan. Jadi, kita tetap masukin 10 juta. Contribution margin-nya dikurangin sama fixed cost, terus dikurangin lagi sama tax 25%. Nah, bakal ketemu deh laba sesudah pajak atau net income-nya sebesar 12 juta. Ini sebagai pembuktian aja kalau jawaban kita udah benar. Pertanyaan keempat sekaligus yang terakhir. Rumah makan PKN berencana mengeluarkan menu baru nih, yaitu paket geplak. Isinya 1 porsi ayam geprek dan 1 porsi seblak. Berdasarkan perhitungan, untuk membuat seporsi seblak itu membutuhkan variable cost sebesar 8.000 dan akan dijual dengan harga 15.000 per porsi. Selain itu juga ada penambahan fixed cost nih sebesar 500.000. Pertanyaannya, berapa banyak paket yang harus dijual untuk mencapai kondisi BEP? Nah, kalau poin A sampai C tadi, kita kan cuma jual 1 barang, yaitu ayam geprek. Sekarang kita jualnya paketan nih, ayam geprek sama seblak. Atau lebih dari 1 unit barang. Gimana ya kira-kira? Kalau jualnya dalam bentuk paketan, aku saranin teman-teman bikin tabel dulu kayak gini. Isinya ada rincian produk di dalam paketnya, harga jual dan variable cost masing-masing produk, contribution margin per produk, sales mix, dan contribution margin per paket. Di sini ada istilah baru nih, yaitu sales mix. Sales mix itu kayak proporsi dari masing-masing produk yang ada di dalam paketnya. Kayak contoh soal kita, kan namanya paket geplak. Isinya 1 porsi ayam geprek dan 1 porsi seblak. Sehingga di sales mix-nya itu kita taruh 1 buat ayam geprek dan 1 buat seblak. Buat sales mix itu tergantung soal ya teman-teman. Nggak selalu 1 sama 1. Bisa juga 2 sama 1, 2 sama 3, dan seterusnya. And buat produknya juga bisa lebih dari 2 macam dalam 1 paket. Tergantung sama soalnya. Nah, balik lagi ke sini. Kita kaliin contribution margin per porsinya dengan sales mix-nya masing-masing untuk dapat contribution margin per paketnya. Habis itu tinggal kita masukin rumus deh, yaitu fixed cost dibagi sama contribution margin package. Buat yang fixed cost, sesuai sama soal, tadi ada penambahan sebesar 500.000. Jadi, teman-teman jangan lupa tambahin fixed cost kita yang di awal 10 juta dengan 500.000 ini. Sedangkan untuk contribution margin package-nya, kita totalin 8.000 sama 7.000. Or gampangnya, kita pakai angka dari sisi paling kanan tabel. And ketemu deh hasilnya 700 paket. Or dengan kata lain, untuk mencapai kondisi BEP, rumah makan PKN harus menjual minimal 700 paket geplak. Karena 1 paket isinya 1 porsi ayam geprek dan 1 porsi seblak, berarti kalau 700 paket, 700 porsi ayam geprek dan 700 porsi seblak. Oh iya, just mau remind teman-teman, kalau seandainya rumah makan PKN naikin harga jual ayam gepreknya dari 20.000 jadi 25.000 atau variabel cost-nya mengalami kenaikan.
karena ada kenaikan harga ayam potong. Intinya ada kenaikan salah satu aja. Antara harga jual, variable cost atau fixed cost, maka BEP-nya harus dihitung lagi. Begitu juga kalau ada perubahan di komposisi sales mix, maka BEP in package-nya harus di-recalculate lagi. Untuk modifikasi soal itu bisa macam-macam. Yang penting teman-teman udah tahu cara dan juga konsepnya. Oke, sekian dulu teman-teman. Thanks banget buat teman-teman yang udah ikutan belajar bareng. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa selalu terapin protokol kesehatan dan ikut dalam kegiatan vaksinasi. Stay safe, stay healthy, and God bless.